Halo cuy, selamat datang di OB Motologi. Di segmen Legacy kali ini, kita akan melakukan otopsi pada sebuah legenda hidup. Sebuah motor yang melihat pergantian presiden, krisis moneter, hingga invasi motor listrik di tahun 2026. Namun menolak untuk masuk ke panti jompo. Bayangkan, kita berada di tahun 2026. Dunia otomotif sedang mabuk dengan baterai lithium, panel instrumen layar sentuh, dan fitur keyless. Tapi di sudut-sudut kota dan pelosok desa, Anda masih akan mendengar suara ketukan halus dan khas. Tik tik tik, itu adalah suara mesin C100 dari Honda Astrea Grand. Lebih spesifik lagi, kita bicara soal Grand Bulus, generasi awal dari dinasti Astrea Grand yang lahir pada rentang tahun 1991 hingga 1993. Mengapa di usianya yang sudah lebih dari 3 dekade, motor ini justru harganya meroket, diburu kolektor, dan masih sangat reliable dipakai harian? Apakah insinyur Jepang tak sengaja menciptakan mesin abadi? Ataukah ini sekedar romantisme masa lalu? Mari kita bedah tuntas. Mari kita putar balik mesin waktu ke tahun 1991. PT Federal Motor atau sebelum menjadi Astra Honda Motor butuh suksesor untuk Astrea Prima yang sudah mulai usang. Hadirlah Astrea Grand. Desainnya melompat jauh dari garis kaku era 80-an, menjadi lebih aerodinamis dan membulat. Julukan bulus atau kura-kura air disematkan oleh masyarakat Indonesia karena desain stop lamp belakangnya yang cebung, polos, dan menyatu dengan lampu sen. Tanpa adanya ductile atau moncong bebek seperti generasi Grand Impreza tahun 1994 ke atas. Motor ini adalah simbol status sosial kelas menengah di era Orde Baru. Jika Anda melihat seseorang menunggangi Astrea Grand di tahun 91, kemungkinan besar dia adalah seorang guru PNS, menteri kesehatan, atau saudagar sukses. Grand Bulus bukan sekedar kendaraan, ia adalah aset berharga yang desainnya sangat timeless. Sayap putihnya yang lebar tidak hanya ikonik, tapi secara aerodinamika membelah angin dan melindungi kaki pengendara dari cipratan air dengan sangat sempurna. Tapi tunggu dulu. Di OB Motologi pantang memberikan pujian buta. Di balik status legendanya, Astrea Grand Bulus menyimpan dosa-dosa bawaan yang secara teknis sangat membahayakan nyawa jika dipakai ugal-ugalan. Pertama, rem trombol yang bikin istighbar. Rem depan dan belakang masih murni dump brake atau tromol. Kecepatan 60 km per jam, menarik tuas rem depan Astrea Grand rasanya seperti memberikan saran kepada ban untuk berhenti, bukan memaksanya. Jarak pengeremannya panjang, kampas rem mudah panas, dan kalau terkena air hujan, pakemnya hilang total. Ini adalah definisi sistem pengereman ABS, asal berhenti syukur. Kedua, kaki-kaki depan mentok. Sistem suspensi depan masih menggunakan teleskopi konvensional seperti motor sekarang. Memang empuk untuk jalan pelan, tapi kalau Anda mengerem depan secara keras atau menghajar lubang, suspensi ini akan terangkat atau mengayun hingga bunyi jeduk yang keras. Handlingnya jangan harap bisa cornering tajam. Motor ini didesain untuk jalan lurus dengan penuh kesabaran. Ketiga, sasis karat. Bagian swing arm, belakang, dan ekor sasis monokok press bodinya sangat rentan terhadap karat, terutama jika air terjebak di area spakbor belakang. Lalu, jika kaki-kakinya payah, kenapa motor ini begitu dipuja? Jawabannya ada di pembongkahan logam di bawah sayap putihnya, yaitu arsitektur mesin C100. Mari kita kuliti mesin ini. Secara teknis, ini adalah mesin 4 tak, SOHC atau Single Overhead Camshaft, 2 klep berpendingin udara, dengan silinder posisi rebah atau horizontal. Kubikasi murninya bukan 100 cc.
melainkan 97,1 cc dengan bor 50 mm dan stroke 49,5 mm. Karakter Square Engine ini diracik bukan untuk adu top speed, melainkan untuk torsi putaran bawah yang merata, agar nyaman merayap di kemacetan atau menanjak dengan gigi 1 atau 2. Kenapa bisa sangat awet dan irit? Ini rahasianya. Yang pertama, rasio kompresi rendah 8,8:1. Inilah kunci keabadiannya. Kompresi rendah membuat mesin ini tidak gampang overheat. Ia bisa meminum bahan bakar dengan oktan paling rendah sekalipun, atau bahkan bensin busuk bertimbal di era 90-an tanpa ngelitik atau knocking. Tekanan pada stang seher atau connecting rod dan bearing kruk as sangat kecil, sehingga komponen internal ini bisa bertahan puluhan tahun tanpa turun mesin. Yang kedua, material logam baja murni. Kualitas casting atau pengecoran, blok mesin dan gearbox dari Jepang pada era Federal Motor atau sebelum era AHM modern terkenal sangat tebal dan padat. Metalurginya luar biasa tangguh. Ketiga, karburator Keihin 16 mm. Sistem pengabutan bahan bakarnya mengandalkan venturi kecil yang dirancang khusus untuk membatasi debit bensin, dipadukan dengan spuyer atau pilot jet atau main jet berukuran imut. Konsumsi bahan bakar 1 liter untuk 60 hingga 70 km. Di tahun 90-an bukanlah klaim palsu, itu fakta. Yang keempat, sistem pengapian AC CDA. Simple, tanpa basa-basi ecu yang rumit. Kalau aki mati atau soak, asal Anda bisa mengayunkan kickstarter, motor ini akan tetap menyala karena arus listrik pengapian langsung disuplai dari spool atau magnet, bukan dari aki. Mari kita lakukan komparasi di eranya. Di awal tahun 90-an, Grand Bulus dikepung oleh pasukan mesin 2 tak yang ganas seperti Yamaha Alpha dan Suzuki Crystal. Jika kita bicara performa akselerasi dan top speed, Astrea Grand jelas dibantai habis-habisan oleh tarikan beringas Suzuki Crystal yang berkapasitas 110 cc 2 tak. Namun, Honda memainkan catur dengan strategi yang berbeda. Saat pengguna Yamaha Alpha dan Suzuki Crystal harus pusing membeli oli samping dan mengisi bensin 2 kali lebih sering, pemilik Astrea Grand tersenyum lebar melewatinya. Grand menawarkan peace of mind atau ketenangan pikiran. Suara mesinnya senyap, knalpotnya tidak mengepulkan asap, dan bajunya tidak bau oli. Dalam pertarungan jarak jauh dan efisiensi kantong rumah tangga, Astrea Grand adalah rajanya. Konsep ini yang akhirnya memaksa Yamaha melahirkan Krypton beberapa tahun kemudian untuk masuk ke pasar 4 tak. Kesimpulan dari OB Motologi, Honda Astrea Grand Bulus dengan mesin C100-nya bukanlah sebuah mahakarya performa. Kaki-kakinya lembek dan remnya payah, tapi secara mechanical engineering, ia adalah puncak kejeniusan utilitarian. Insinyur Honda berhasil menciptakan mesin yang sangat sederhana, sehingga mekanik dengan alat seadanya di pelosok gunung pun bisa membetulkannya. Di tahun 2026 ini, saat pabrikan berlomba menanamkan chip komputer pada roda 2, kesederhanaan mekanikal Astrea Grand menjadi sebuah kemewahan murni yang tak lagi bisa kita beli di dealer. Ia adalah bukti bahwa teknologi terbaik adalah teknologi yang menolak rusak. Pelajaran berharga dari sang Bulus. Di tengah kampanye global tentang kendaraan ramah lingkungan, ada satu fakta yang dilupakan, yaitu produk yang paling ramah lingkungan adalah produk yang tidak perlu didaur ulang karena ia menolak untuk rusak. Bertahan selama 35 tahun melayani mobilitas manusia adalah bentuk sustainability yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya kenangan khusus dengan si Bulus ini? Pernah nyusruk karena remnya blong?
Atau mungkin motor peninggalan kakek kalian ini masih bertengger rapi di garasi? Tulis cerita nostalgia dan kritik teknis kalian di kolom komentar. Jika kalian setuju bahwa mesin C100 adalah salah satu mesin terhebat yang pernah diciptakan manusia, buktikan dengan menekan tombol like, share ke grup keluarga atau kawan tongkrongan kalian. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Obey Motologi agar tidak ketinggalan bedah mesin dan analisis otomotif paling tajam se-Indonesia. Hormati sejarahmu, rawat mesinmu. Saya Obey, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.